Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan. Hari ini kembali gereja merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Saya mengajak Anda untuk kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari bacaan pertama, surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudari terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengakui dosa, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah perdamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan tadi, bacaan pertama surat Rasul Yohanes itu kita mendengar bahwa Allah adalah terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Kita semua diundang untuk hidup dalam Allah. Kita diajak untuk setia kepada Dia. Setia untuk melakukan apa yang Ia ajarkan dan percayakan kepada kita masing-masing. Maka, kalau kita setia pada Allah, kita harus berjalan di dalam terang yang Ia tunjukkan. Kita harus setia kepada Dia. Maka kita harus berjuang untuk meninggalkan segala kegelapan dosa-dosa kita. Semua orang pernah berbuat dosa. Allah tidak suka dengan dosa. Tapi Allah selalu mempunyai hati untuk mengampuni semua orang berdosa yang mau punya langkah untuk melakukan pertobatan dalam kehidupannya. Allah mengasihi. Maka kita semua orang berdosa. Jelas dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita sudah menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran sama sekali tidak ada dalam diri kita. Tapi jikalau kita mengaku dosa, maka Allah yang adil itu akan mengampuni segala dosa kita. Dosa-dosa itu sampah. Maka beranikah kita memberikan diri kita untuk diperbaharui oleh Allah dengan cara membuang sampah-sampah yang tidak berguna itu, segala kejahatan dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini juga kita merayakan pesta kanak-kanak suci martir. Kita diajak untuk belajar tentang kesetiaan.
Herodes adalah orang yang tidak percaya dan berhati keras. Dia berjuang untuk mempertahankan kedudukannya. Tidak boleh ada orang yang jauh lebih hebat dari dia. Maka dia takut ketika mendengar bahwa Sang Mesias itu, raja di atas segala raja itu lahir. Maka dia rela membunuh anak-anak yang tidak bersalah. Mari Bapak Ibu, kita doakan. Pada zaman modern ini juga banyak anak-anak yang tidak berdosa yang dibunuh. Dengan cara aborsi atau melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak. Kita doakan agar anak-anak ini boleh mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, dari peristiwa martir, anak-anak martir ini, kita belajar bahwa kadang demi kedudukan orang mampu mengorbankan orang lain. Bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan kita baik itu kegembiraan maupun penderitaan, kita diajak untuk setia. Ada tantangan, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kadang membuat kita kecewa, tapi kita harus bertahan. Kita harus setia kepada Tuhan seperti martir ini, anak-anak martir ini. Mereka tidak bisa melawan, tapi mereka boleh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Kita belajar agar kita juga mampu mempersembahkan hidup kita dalam situasi-situasi kita sekarang ini, demi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah Kau perkenankan turut serta dalam perjamuan pesta kanak-kanak suci yang menerima mahkota kemuliaan berkat kelahiran Putra-Mu. Meskipun belum mampu mengakui iman dengan lidah, semoga hati kami pun Kau perbaharui dengan anugerah yang mendatangkan keselamatan abadi. Berkatilah anak-anak yang mengalami ketidakadilan di muka bumi ini. Semoga mereka juga boleh memperoleh kekuatan dan kesabaran. Berkatilah juga anak-anak yang menjadi korban aborsi. Semoga mereka juga boleh mendapatkan kebahagiaan di surga. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.